konsepnya dulu. Kita membuat pembenah tanah. Berarti yang mau kita lakukan apa? Membenahi tanah. Mungkin tanah kita unsur haranya sudah habis. Buktinya apa? Tanaman yang kita tanam kuntet. Ya, cari bahwa di sana tidak ada makanan ya. Yang kedua mungkin tanahnya kering, susah diolah, dicangkul ngelawan gitu kan. Kalau kering belah, kalau musim panas belah, kalau musim hujan lengket gitu. Itu tandanya unsur haranya sudah nggak ada juga. Kemudian terlalu asam itu ketika kita tanamin apa saja pasti layu dan busuk. Berarti ada virus di dalamnya yang berkembang. Berarti kondisinya asam. Nah, maka tanah itu harus kita perbaiki. Cara membuatnya bagaimana? Kita cari bakteri baik yang ada di alam. Bakteri baik yang kuat yang ada di alam itu biasanya Bapak Ibu ada di daun-daun yang sulit hancurnya. Apa saja daun yang sulit hancur itu? Yang paling sulit hancur itu daun pinus Bapak Ibu di hutan itu. Itu tahu hancurnya bisa setahun lebih. Kemudian yang kedua daun bambu. Itu juga hancurnya sulit sekali. Bisa 6 bulan sampai setahun. Nah itu kita ambil, tapi yang kita ambil bukan daunnya. Tapi yang kita ambil itu 1 cm di bawah daun yang sudah jatuh. Jadi bukan dicangkul tapi kita dikerok ya. Dikerok, kalau orang Sunda dikerok gitu ya, diambil. Bukan ya. Daunnya. Bukan daunnya, yang jatuh di bawah daunnya itu, yang sudah di bawahnya ya. Tapi kalau ke bawah sedikit-sedikit daun bambunya ya ada apa-apa kayak gini ya. Ke bawah sedikit-sedikit, akarnya ke bawah sedikit-sedikit. Di situ biasanya ada bakteri baik Bapak Ibu, bakteri yang penghancur daun itu sendiri, bakteri kuat. Yang kedua Bapak Ibu, kita ambil tanah lokal. Tanah lokal itu tanah yang mau kita perbaiki. Mungkin Bapak Ibu punya sawah yang sudah nggak subur, ambil aja di 4 bagian itu, 4 titiknya ya, pojok, satu lagi tambahan yang tengahnya diambil. Sebanyak berapa? Separohnya dari humus bambu. Kalau humus bambunya 20 kilo berarti tanah lokalnya 10 kilo. Masukin Mas, sekalian dipraktekan. Kemudian tanah lokalnya bisa tanah sawah, bisa Tegal Bapak Ibu ya, diambil sebanyak 10 kilo. Kemudian Bapak Ibu kita ambil tanaman-tanaman yang tahan hidup. Nah seperti ini ya. Tanaman-tanaman yang tahan hidup ini si Bapak Ibu tidak kami sebutkan namanya, kan di daerahnya masing-masing kan bisa macam-macam namanya ya. Yang jelas Bapak Ibu ketika ke lahan perhatikan saja. Ini musim kemarau, nggak ada yang nyirami, nggak ada yang ngasih pupuk, kok tetap hidup, hijau, gitu kan cirinya kan? Tanaman liar. Tanaman liar, nggak ada yang nyirami. Kayak ini, kata contohnya ini umbi teki, rumput teki ini ya. Ada yang nyiram sengaja Bapak Ibu? Ngasih pupuk? Nggak ada ya kan? Tetap hidup dan sebagainya. Dia tahan kering, tahan hidup Bapak Ibu. Ini kita ambil, berarti di sini ada gennya yang bertahan hidup bagus di sini. Ini kita masukkan sebanyak berapa? 10 kilo. Jenis tanamannya boleh berbagai macam. Kalau ada 10 macam berarti 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Berarti 10 macam. Kalau ada yang 5 macam berarti 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo ya. Banyak semakin baik, Pak. Ya boleh, semakin banyak ragamnya semakin bagus. Tapi totalnya 10 kilo. Oke, masukkan Mas. Di choppernya Bapak Ibu ini kurang halus. Bapak Ibu kalau bikin nanti agak halus. Kalau nggak punya chopper bisa ditumpuk. Ya, sampai keluar airnya itu boleh. Lebih halus lebih bagus. Ya, lebih halus lebih bagus ya. Lebih penguraiannya lebih cepat. Kemudian dedak padinya 2,5 kilo dimasukkan. Terus pakai katalis. Katalisnya kelas berapa Bapak Ibu? Katalis 2 ya, sebanyak 50 liter. Maka masukkan Mas katalisnya. Katalis 2. Dua-duanya bolak-balik sebelah sini sebelah situ. Biar agak cepat. Nah. Buat ngaduk. Ini katalis 2 Bapak Ibu sebanyak 50 liter. Ya, oke.
Nah ini Bapak Ibu, ini kan masih kosong Bapak Ibu ya, masih belum penuh. Sisanya air sampai segini ukurannya. Airnya air apa Bapak Ibu? Airnya bisa diambilkan dari air saringan limbah rumah tangga. Dilihat kan Mas? Contohnya ini. Nah ini air saringan limbah rumah tangga. Sedap. Kalau nggak ada air cucian beras. Ya kalau nggak ada air kolam leleh, ya kan, kolam gurame nanti yang tadi punya itu kan. Kemudian air nila begini boleh kita masukkan Bapak Ibu. Kalau masih kurang juga ya air sumur boleh ya, sisanya air sumur. Diaduk dulu. Air hujan nggak apa-apa ya? Air hujan boleh, ya boleh Pak, air hujan boleh. Nah, oke. Nah proses fermentasinya 14 hari. Tiap hari pagi dan sore diaduk seperti ini. Terus dikasih aerator Bapak Ibu, jangan putus selama 14 hari. Tahu aerator ya? Yang udaranya aja yang dimasukkan. Mesinnya di bawah, selangnya aja dimasukkan. Ya, tujuannya memang ini fermentasi terbuka. Aerob ya. Tujuannya untuk menambat bakteri baik yang ada di udara masuk ke sini. Ini masih belum penuh Bapak Ibu, kasih air lagi sampai ukurannya segini. Ya. Ini air biasa. Fermentasinya berapa hari tadi? 14 hari. Pagi sore diaduk, tetap dikasih aerator selama 14 hari itu ya. Setelah jadi Bapak Ibu tutup aja, disimpan, mau dipakai langsung juga boleh. Untuk aplikasinya saya jelaskan nanti setelah rangkaian ini selesai sekalian, karena sama aplikasinya. Jelas cara buatnya? Oke, sekarang kita JPT Mic. Ini terbuka ya Pak? Terbuka? Iya, nggak tertutup Pak. Dikasih kain aja ada masalah. Tutup kain gitu aja. Yang penting udara masih bisa masuk. Karena fermentasinya ini terbuka. Beda dengan kita bikin kuteja tadi kan, tertutup rapat. Karena memang kita bikin mol, mikroorganisme lokal. Jadi mengembangkan mikroorganisme yang ada di temulawak, jahe, kunyit. Kalau ini beda, kita menambat bakteri yang dari bawah. Ya, yang dari udara, dari alam. Ya? Untuk drip udaranya 120 liter. Iya, 120 liter. Hah? Tempat teduh gak kena hujan dan gak kena matahari langsung ya, selama proses. Ya, suhu kayak seperti inilah ya. Oke, dilihatkan dulu. Ini kita membuat JPT Mic kosong ya. Ini ukuran berapa tongnya tadi? 120 liter. Kalau Bapak bikinnya lebih sedikit, lebih kecil ya tinggal porsinya dikurangi gitu ya, komposisinya. Lebih besar ya tinggal nambahi komposisinya saja. Kenapa? Habis. Oke, sekarang kita membuat JPT Mic. Apa JPT? Zat pengatur tumbuh, atau ada yang mengatakan zat perangsang tumbuh. Kita ngambilnya dari mana? Zat pengatur tumbuh atau zat yang bisa membantu merangsang pertumbuhan lebih cepat. Kita bikin JPT itu kan begitu kan? Mestinya kangkung 25 hari, bagaimana 17 hari udah bisa panen. Itu juga salah satu kerjanya JPT. Jadi teman-teman yang di Lampung tadi, yang dia cerita 17 hari kangkungnya udah bisa dipanen, udah besar-besar, karena salah satunya selain diolah lahan juga dikasih JPT, zat perangsang tumbuh. Bahan JPT yang terbaik Bapak Ibu di alam itu bisa kita carikan di yang bakal tumbuh. Contohnya kalau di pisang, adanya di mana? Di bonggolnya, karena bakal jadi anak. Di bonggolnya itu banyak hormon auksinnya, hormon pertumbuhannya. Kalau di bambu, di rebungnya, ya kan? Atau di cambah Bapak Ibu. Semua cambah itu mengandung hormon. Makanya kenapa kita buat pakan tadi juga dicambahkan dulu, ya kan? Biar ada hormonnya yang keluar, Bapak, hormon pertumbuhannya. Atau Bapak Ibu cari di setiap pucuk-pucuk tanaman. Pucuk tanaman itu mengandung hormon Bapak Ibu, karena dia bakal gede, bakal tumbuh, ya kan? Jadi di situ ada hormon semua pucuk-pucuk tanaman atau tanaman-tanaman yang mudah tumbuh. Bapak Ibu ke lahan, lihat tuh,
Ini kemarin baru seminggu saya kesini masih pendek, kok sekarang sudah gini kan. Rumputnya, tanamannya, itu berarti dia mengandung pertumbuhan yang bagus Bapak Ibu. Itu diambil. Berbagai macam ragam boleh, makin banyak jenisnya makin banyak. Kita ambil satu saja di sini, kita ambil dari bonggol pisang. Kalau Bapak Ibu ada rebung dan sebagainya jauh lebih bagus. Contoh, Mas Bagus bikinnya hanya bonggol pisang, yang satu bikinnya berapa macam tambahannya, kalah kualitasnya, ya kan? Karena yang lainnya bikinnya lebih banyak bahannya, yang lainnya. Oke, masukkan berapa bonggol pisangnya? Sebanyak 20 kilo. Oke, sekarang kita bikin pungi. Jadi kita bikin JPT-nya namanya JPT mix. JPT mix itu di dalamnya ada JPT, ada pungi dan insek. Campur sekaligus prosesnya. Ya, kalau Bapak mau bikin sendiri dipisah-pisah boleh. Bikin JPT sendiri boleh, bikin pungi sendiri dipisah boleh, bikin insek sendiri juga boleh. Tapi ini mau kita jadikan satu, supaya sekali semprot ke tanaman kita sudah ada JPT-nya, sudah ada punginya, juga sudah ada inseknya. Nah, bikin pungi Bapak Ibu yang terbaik di alam tuh adanya di mana? Apa sih pungi itu? Jamur, anti jamur ya, fungisida ya. Ada yang pernah kena penyakit PKK? Panukadas kurap. Itu biasanya diobatinya sama mbah kita pakai apa? Lengkuas. Jadi obat jamur yang terbaik itu apa namanya? Lengkuas, laos ya, atau lengkuas. Ini sebanyak berapa? 12 kilo. Pasangannya Bapak Ibu namanya kunyit sebagai antibiotiknya. Sebanyak berapa? 12 kilo. Jadi ini panas Bapak Ibu, ini adem. Jadi ketika disemprotkan ke tanaman dia melukai supaya hilang punginya ya, jamurnya. Kemudian dia mengadamkan supaya antibiotik tidak masuk lagi penyakit yang baru lagi di tanaman kita ya. Jadi masukkan, jadi obat punginya 2. Lengkuas dan kunyit. Oke, dimasukkan kunyitnya. Kemudian inseknya Bapak Ibu, insek itu apa? Insek itu untuk anti serangga ya, ulat dan sebagainya. Nyarinya dari mana kita yang ada di alam? Nyarinya kita cari aja tanaman-tanaman yang tidak dimakan ulat. Contohnya mana? Ya ini. Ini apa ini Bapak Ibu? Lidah mertua, jangan keras-keras ngomong mertuanya ya. Lidah mertua. Ini jarang dimakan ulat, betul? Ini bisa dimanfaatkan. Ini pertumbuhannya juga cepat. Jadi bisa jadi JPT, bisa juga jadi insek. Mana lagi Mas? Ambilkan yang satu jenis. Ini apa ini? Adas ya. Ini juga jarang dimakan ulat, betul? Pokoknya Bapak Ibu gak usah bingung, tinggal Bapak Ibu ke lahan Bapak Ibu semua. Di saat menjelang maghrib biasanya Bapak Ibu ulat tuh keluar. Cari tanaman yang gak dimakan ulat apa saja jenisnya. Ya, kemudian ini apa? Rumput liar ini ya, bukan sambiloto ini lah, rumput liar ini. Ini juga jarang dimakan ulat. Kemudian ini puspo ya. Ini juga jarang dimakan ulat, walaupun dimakan ya sedikit-sedikit. Bisa juga dimasukkan sebagai, pertumbuhannya juga cepat ya. Ini bisa jadi JPT. Puspo. Ini apa nih? Nah, kaliandra ya. Ini juga buat pakan bagus ya, karena proteinnya juga tinggi. Juga ini jarang dimakan ulat juga. Nah, oke. Ini apa ini? Paitan ya, ini paitan Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk buat insek. Kemudian ini apa? Clariside ya. Clariside ini juga buat pakan bagus Bapak Ibu, proteinnya juga tinggi. Ini juga pertumbuhannya cepat, juga bisa buat JPT, juga bisa buat insek. Nah, jadi Bapak Ibu amatinya gampang gitu aja. Cari tanaman-tanaman yang tidak dimakan ulat. Kalau ternyata udah buat begitu banyak masih mempan juga Pak dimakan ulat, apa yang harus Bapak lakukan? Minimal ada 4 jenis. Pahit, beracun, beraroma, dan pedas. Yang pahit itu kan bukan hanya satu macam. Bisa sambiloto, bisa apa lagi yang pahit-pahitan? Mahoni, ya kan? Brotowali. Nah, tambahi lagi bahannya. Yang beracun apa contohnya? Gadung, kecubung, kemudian apa? Yang biasa dirokok tuh tembakau. Ya kan? Nah, itu kan termasuk racun ya kan? Tubo dan macam-macam. Kemudian yang pahit apa yang pedas?
Selain cabai ya ada jahe dan sebagainya ya, yang pedas-pedasan, ketumbar, merica juga bisa masuk. Ya? Omelan mertua pedas. Karena nakal menantunya. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga yang beraroma seperti pandan, kemangi, ya kan? Itu tanaman-tanaman, ada ulat juga yang tidak suka dengan aroma. Ini sebanyak berapa? 10 kilo totalnya dimasukkan. Kemudian dedak padi 2,5 kilo. Kemudian katalisnya katalis 4, Katalisnya katalis 4 sebanyak 50 liter. Oke. 2,5. Katalisnya masukkan bareng-bareng. Ya. Katalis itu berapa, Pak? Katalis 4 kalau JPT ini. Membuat JPT, membuat pungi, membuat insek pakai katalis 4. Membuat pengusir tikus, burung pakai katalis 4. Lima 50 liter katalis 4-nya. Salah tak? Bukan. Yang mana satunya? Sama prosesnya Bapak Ibu, fermentasinya 14 hari. Pagi sore diaduk dan dikasih aerator selama 14 hari 14 malam. Sama prosesnya. Ya, fermentasinya juga terbuka. Aplikasinya nanti saya jelaskan terakhir ya, karena sama. Beda, booster itu untuk pakan. Beda. Kalau ini buat udah ada ini, sudah ada apa? Sudah ada katalis. Katalis itu hanya 14 hari. Tanpa katalis kali 10. Berarti 140 hari. Dikasih aerator nggak? Bedanya gitu. Dikasih aerator nggak? Ya, dikasih aerator sama. Tambahin air juga sama ya, sampai penuh gini diaduk pagi sore. Oke. Tutup kain boleh, enggak juga ada apa-apa. Yang penting tidak kena hujan panas ya. Oke Mas, cukup. Kita ganti dengan KCL. Ya, ini nanti sama ya. Kita prosesnya sama ya. Ya, kita ganti dengan KCL. Tambahin air, diaduk pagi sore selama 14 hari. Kemudian dikasih aerator. Sekarang kita KCL, bahan-bahan KCL. Siapkan. Nanti teruskan teman-teman ya. Oke. Nah, ini sini satu. Ini tidak dimakan ulang, tapi dimakan dua. Ya, oke. Oke, sekarang kita buat KCL Bapak Ibu. Ukuran tongnya 120 liter sama ya. Apa KCL Bapak Ibu? Buat buah, betul. Singkatannya apa KCL? Kesel. KCL kalium klorida ya. Jadi kita buat KCL itu buat kalium klorida secara alami itu apa Bapak Ibu? Bahan utamanya Bapak Ibu yang pertama itu adalah cangkang telur sebanyak 20 kilo. Kemudian karbit sebanyak setengah kilo. Lihat kan Mas karbitnya? Karbit aktif ya. Banyak di toko bangunan Bapak Ibu nyari ya. Ya. Kemudian bahan yang ketiga garam grosok sebanyak 5 kilo. Kemudian dedak 2,5 kilo dan katalis 3 sebanyak 50 liter, sisanya air. Kalau tadi dua yang kita praktekkan Bapak Ibu, cara memasukkannya bahannya yang mana dulu boleh. Mau kunyit dulu segala macam terserah ya kan. Tapi kalau ini yang pertama dimasukkan harus ada urutannya. Kalau ini yang pertama paling bawah adalah karbitnya dulu. Katalis 3 ya, 50 liter. Jadi karbitnya kita masukkan sebanyak setengah kilo. Ya, KCL ini kan unsur K-nya yang tinggi, betul Bapak Ibu ya. Nah, karbit juga ada K-nya juga ya. Jadi ini kita bikin KCL begitu. Tujuannya karbit ini juga membantu membakar telur yang kita masukkan cangkangnya tadi Bapak Ibu supaya kandungan kalsiumnya keluar karena terbakar ya kan. Ketika kita kasih air kan dia mendidih. Oke? Nah, karena cangkang telurnya dimasukkan yang kedua, lapisan kedua cangkang telur. Monggo. Oke, kemudian garam grosok Bapak Ibu sebanyak 5 kilo.
Kemudian dedak sebanyak 2,5 kilo dedak padi ya. Kemudian katalis 3 sebanyak 50 liter dimasukkan. Hmm. 50 liter. Ada padatnya. Cakang telurnya kalau 14 hari itu belum hancur. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk KCL padat. Semua padatnya juga bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Sesuai dengan kita dibikinnya buat apa kan? Iya. Katalisnya 50 liter, katalis 3, kemudian sisanya sama air, ya. Atau air cucian beras atau air saringan tadi ya kan? Boleh. Limbah rumah tangga itu ya, yang cairnya itu ya bisa ditampung tuh begitu. Waktu fermentasinya Pak? Sama 14 hari. Pagi sore diaduk, dikasih aerator juga selama 14 hari 14 malam. Sama semua prosesnya. Ya. Nah, ini kan mulai mendidih Bapak Ibu, kita masukin air juga. Air kita masukkan air sedikit. Bentar, biar selesai dulu. Aeratornya berapa menit? 14 hari, 14 malam. Oh, terus Iya, udaranya dimasukkan, bukan aeratornya, udaranya yang dimasukkan ya, biar bluk 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 terus gitu. Akuarium, ya betul. Murah Pak, ya murah. Ada yang bisa nyambang juga kan, dicabang itu satu bisa dicabang beberapa tempat. Hah? Udah segini dulu aja. Ya. Ini Bapak Ibu ya, ini mendidih kan? Kalau ini biarkan dulu dia habis dulu reaksinya. Gak usah diaduk dulu, nggak usah dikasih aerator dulu. Ini kan juga masih kurang airnya kan? Nanti mungkin sore atau besok pagi Bapak Ibu lanjutkan boleh. Yang jelas airnya ini kan mendidih ini ya, ya. Biar habis dulu, biar prosesnya selesai dulu. Baru setelah itu Bapak Ibu tutup aja sedikit gini. Mau tutupnya tadi? Terbuka juga sama. Iya, maksudnya biar gak kemasukan lagi. Iya, biar gini aja sedikit gini aja. Sampai reaksinya habis, baru tambahin air sampai segini, diaduk pagi sore dikasih aerator. Jelas ya? Sama cara buatnya, sama dengan JPT, pungi insek dan pembenah tanah. Aplikasinya Bapak Ibu. Aplikasinya untuk pembenah tanah. Udah waktunya isoma kali ya. Aplikasinya Bapak Ibu pembenah tanah itu untuk pembenah tanah Pak? ya, pembenah tanah dulu ya. Oh, baterainya ini. Iya. Jadi untuk pembenah tanah, iya benar Mas, baterainya. Untuk pembenah tanah Bapak Ibu 250 mili per 1 tangki 15 liter air. Sama JPT juga 250 mili, kemudian KCL juga 250 mili. Per 1 tangki 15 liter air. Kebutuhan 1 hektar untuk pembenah tanah itu hanya 7 sampai 10 liter. KCL juga hanya 7 sampai 10 liter, JPT pungi insek juga hanya 7 sampai 10 liter. Asal buatnya pakai katalis. Kalau nggak pakai katalis Bapak Ibu 10 kali lipatnya. Berarti 1 hektar 100 liter. Iya kan, 1 hektar. Jadi 1 tangki ini harusnya Bapak Ibu bisa untuk 10 hektar, hanya cukup berarti berapa? 1 hektar. Kalau tanpa katalis. Bikinnya juga lama 140 hari. Kalau ini 14 hari. Sama? Iya, sama. Padatnya Pak? Padatnya diaplikasikan ya untuk buat itu sendiri. Ya, maksudnya nanti penggunanya nih, kan ampasnya nih, nanti pakainya bagaimana? Ampasnya terakhir aja. Jadi Bapak Ibu habiskan dulu airnya. Nah ampasnya ini Bapak Ibu mau simpan juga boleh. Nanti 3 tahun disimpan jadi katalis kata saya. Katalis KCL, katalis pembenah tanah, katalis JPT pungi insek. Tinggal nanti Bapak Ibu nanya cara mengaktifkannya seperti apa supaya ini jadi fungsi sebagai katalis setelah disimpan
tahun. 3 tahun atau 1000 hari. Jelas bisa dipahami?